Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan dan sanjungkan segala puja-puji ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita kembali dapat bertemu muka, bertatap wajah, berinteraksi, bersilaturahim dalam rangka melanjutkan kajian tafsir hadis kita. Dan teriring harapan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan dan juga kesuksesan dalam segala urusan, segala usaha dan berbagai cita-cita. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kajian kita tentang hadis ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga senantiasa berharap pada yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa kita sebelum memulai kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kehidupan kita dimudahkan dalam urusan kita dan juga diberi kesehatan, keafiatan dan kesuksesan dalam hidup kita. Al-Fatihah yang kedua kita niatkan, mudah-mudahan jika ada saudara-saudara kita yang sakit misalnya atau lagi uzur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan kembali sehat seperti sedia kala. Ketiga, Al-Fatihah ini kita niatkan juga bahwa jika saudara-saudara kita yang hari ini sedang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, memberikan kemudahan dalam berbagai perjalanan tugasnya dan juga mudah-mudahan senantiasa sukses dalam berbagai tugas-tugasnya itu. Mungkin juga jika ada saudara-saudara kita yang atau kerabat kita atau saudara-saudara muslim yang seiman dengan kita itu mengalami musibah, mudah-mudahan Allah segera kembalikan, segera pulihkan untuk kembali dapat hidup layak dan beraktivitas sebagaimana biasa. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita menyelesaikan beberapa bab terkait dengan kepemimpinan ya, yang mungkin tidak perlu saya ulang atau saya riwayat karena kemarin sudah beberapa kali kita sampaikan.
sampai kepada hadisnya yang ke 680. Nah, kali ini kita sampai kepada bab baru dan juga tema baru, ya, Kitabul Adab, terkait dengan adab. Bab yang pertama di kitab adab ini, atau bab yang ke-84 yang pernah kita kaji, yaitu babul haya'i wa fadlihi wa hassi ala takhalluqi bih. Jadi bab yang menerangkan atau membahas tentang al-haya, rasa malu. Rasa malu, dan kemudian bagaimana keutamaannya, dan juga bagaimana keterkaitannya dengan akhlak, gitu ya. Memang rasa malu ini kalau kita membaca itu timbul dari belajar keilmuan, gitu, atau pelajaran atau pembahasan terhadap ilmu pengetahuan. Itu biasanya melahirkan dua hal, ya. Pertama, kesungguhan untuk melaksanakan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ada kreativitas, ada inovasi dan seterusnya setelah mempelajari ilmu itu. Dan yang kedua, timbul rasa malu kalau kita tidak bisa berbuat sebaik mungkin, apalagi kalau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak bisa berbuat sebaik mungkin saja sudah ada rasa malu, apalagi kalau kita punya ilmu lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu rasa malu luar biasa. Jadi rasa malu itu timbul sebetulnya tidak spontanitas, tapi dari proses melakukan pembelajaran, pengkajian, berinovasi dan seterusnya, lalu melahirkan kesungguhan dari satu sisi, dan dari sisi lain adalah rasa malu. Sungguh-sungguh untuk berbuat sebaik-baiknya, dan malu sebaliknya, itu malu kalau berbuat tidak baik, apalagi misalnya tidak berbuat sama sekali. Maksudnya berbuatnya yang bukan tidak baik tetapi kurang baik, gitu. Apalagi kalau berbuat yang jelek, yang tidak baik, wah itu lain lagi. Nah, ke dalam kaitan ini, gitu ya, kita melihat di teks-teks Al-Quran itu kalimat-kalimat malu itu banyak sekali yang barangkali ingin saya sampaikan. Paling tidak misalnya ketika Nabi Musa menolong dua orang yang disebutkan sebagai putrinya Nabi Syuaib untuk memberi minuman terhadap hewan ternaknya, lalu kemudian dalam keadaan termenung dan berdoa kepada Allah di bawah naungan sebuah pohon, Nabi Musa itu didatangi oleh salah seorang putri daripada Nabi Syuaib itu, pimpinan atau Syekhul Madian itu dalam tafsir itu, Nabi Syuaib ternyata, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihyai. Jadi datanglah ihdahuma, salah seorang dari putra Nabi Syuaib ini, yang perempuan ini, tamshi, sambil berjalan, ala istihyai, dalam keadaan tersipu malu gitu, istihya itu. Jadi malu. Nah, konteks malunya di sini mungkin ya kalau dalam konteks sekarang itu tersipu malu, sambil malu-malu. Nah, dia menyampaikan tawaran untuk mengundang seseorang yang telah berjasa, dan itu atas perintah ayahnya Nabi Syuaib. Ini orang berjasa luar biasa, gitu, bisa memindahkan satu tutup sumur yang terbuat dari batu yang sangat berat. Kalau orang lain harus beberapa orang, Nabi Musa sendirian saja. Itu kekaguman dua orang putri ini disampaikan kepada ayahnya, lalu ayahnya supaya diundang orang itu. Dan Nabi Musa diundang. Nah, teks yang kita ambil soal istihya'nya ini,
ihya'nya ini, rasa malunya itu, haya'nya itu, rasa malu ya, ada rasa malu. Nah, rasa malu ini juga yang membuat Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf, waktu itu belum jadi nabi, masih muda, belum diangkat oleh Allah menjadi nabi, itu lalu kemudian mendapatkan burhan, mendapatkan petunjuk, hidayah, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak melakukan perbuatan yang jelek. Itu disebabkan ada rasa malunya itu. Nah, di dalam teks surah Yusuf itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha, walaqad hammat bihi, sungguh bahwa Siti Zulaikha itu berhasrat kuat terhadap Yusuf untuk ya melakukan perbuatan yang sesungguhnya dilarang oleh Allah, ya, perbuatan bersenang-senang, berasyik-masyuk berdua. Wa hamma biha, dan juga Nabi Yusuf atau Yusuf waktu itu belum dilantik menjadi nabi, sama ingin melakukan perbuatan itu bersama Zulaikha yang tentu cantik, yang Yusuf ganteng, meskipun dalam beberapa riwayat boleh jadi Zulaikha itu meskipun istrinya seorang istri muda tetapi kelihatannya lebih tua mungkin dari Yusuf gitu. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau saja tidak melihat burhan dari Rabbi, dari Tuhannya. Nah, di dalam beberapa tafsir disebutkan karena mau berbuat, Zulaikha itu malu, lalu patung yang ada di pojok kamarnya itu yang biasanya disembah itu ditutup oleh, katakanlah kerudungnya, selendangnya ditutupkan gitu. Yusuf tanya, kenapa itu ditutup muka patung itu? Saya malu jika dilihat oleh dia itu, oleh patung itu gitu. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, loh, saya lebih malu lagi karena ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada rasa malu seperti itu yang menyelamatkan keduanya, lalu tersadar gitu bahwa perbuatan itu kalau dilakukan maka itu adalah maksiat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi posisi Zulaikha adalah istri daripada seorang petinggi di negeri itu, di Mesir itu, yang disebut dengan Al-Aziz ya, seorang menteri gitu. Itu antara lain Al-Quran, baik di dalam teksnya tadi di surah Al-Qasas tentang Nabi Musa, maupun di dalam beberapa penjelasan para mufassir mengenai cerita tentang Nabi Yusuf gitu. Rasa malu itu yang menyelamatkannya, dan rasa malu itu memang harus dimiliki oleh setiap manusia, terlebih jika kita manusia itu orang yang berpendidikan. Berpendidikan itu pasti punya rasa malu atau harus punya rasa malu jauh lebih daripada yang lain. Pada setiap orang rasa malu itu baik, tetapi pada seorang perempuan dikatakan ahsan, lebih baik lagi gitu ya. Nah, kita lihat di hadis yang pertama, di hadis ke-681, Bismillahirrahmanirrahim, atau hadis pertama di bab ini, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa wa'idun akhahu fil haya'i. Tetap mesti pakai kacamata. Wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin, lewat dari seseorang gitu, melewati seseorang minal ansor, dari kelompok ansor atau dari kaum ansor, wa huwa ya'idu akhahu, dia sedang mau'idhah, memberikan nasihat terhadap saudaranya fil haya'i, tentang rasa malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu fa innal haya'a minal iman.
muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, biarkan dia terus menyampaikan mauidhahnya, menyampaikan nasihatnya, menyampaikan pelajarannya tentang haya, tentang rasa malu. Fa innal haya, karena sesungguhnya haya itu, rasa malu itu, minal iman, sebagian daripada iman. Atau di dalam teks hadis lain dikatakan su'batun minal iman, jadi cabang daripada iman gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sifat atau rasa malu itu dimiliki oleh seseorang, sehingga Nabi SAW seakan-akan bukan sekedar membiarkan orang itu memberikan ceramah, memberikan mauidhah, memberikan tuntunan, memberikan pelajaran tentang haya, tentang rasa malu, tetapi Nabi mendorong, menyuruh bahwa ya seseorang itu memang harus diberikan penjelasan, pengetahuan, dan kemudian supaya bisa merasakan tentang malu itu atau rasa malu itu, memiliki rasa malu. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati dalam periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di teks penjelasan atau tafsir hadis ini tidak disebutkan siapa namanya katanya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar itu tidak menyebutkan nama seseorang dan juga nama saudaranya yang diberikan nasihat itu. Gitu. Hanya yang ditekankan di sini adalah Rasulullah SAW seakan-akan menyuruh orang untuk memberikan nasihat terkait dengan rasa malu. Nah, sedikit tentang rasa malu ini saya memberikan beberapa catatan karena para ulama membuat satu uraian tentang rasa malu itu yang membagi ke dalam beberapa bagian gitu. Ada macam-macam rasa malu. Pertama, ada malu karena pelanggaran gitu. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar aturan memakan buah khuldi, ketika Allah melarangnya itu, wala taqraba hadhis sajarah, jangan dekati pohon ini, tetapi kemudian setelah memakan buah itu, buah khuldi itu, buah kekekalan, lalu kemudian Allah menyampaikannya tilka syajarah, jadi jauh. Nabi Adam itu kemudian menjauh. Nah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda mau lari dari surga ini gitu, menjauh. Nah, Nabi Adam menyampaikan, aku malu berhadapan denganmu. Jadi ada rasa malu, karena apa? Karena bersalah. Biasanya orang bersalah itu punya rasa malu, mau ketemu dengan orang yang berkaitan dengan kesalahan itu biasanya nggak mau, ngumpet, dipanggil pun udah takut-takut. Nah, biasanya begitu. Itu antara lain rasa malu gitu. Ada rasa malu, di samping tentu rasa takut ya. Tetapi di sini yang ditekankan adalah rasa malu, karena Allah sudah memberi ampunan, tetapi ada rasa malu itu tetap. Jadi seseorang sudah memaafkan kesalahan kita misalnya, tetapi setiap kali kita ketemu pasti ada rasa malu, dan itulah rasa malu yang dalam konteks ini memang semua positif gitu. Dalam pengertian rasa malu itu rasa malu yang positif, bukan rasa malu yang minder itu. Wah, saya mau ke sana malu. Itu malu karena misalnya minder. Nah, itu yang bukan dalam konteks ini. Nah, dalam konteks agama malu itu, dalam konteks minder bukan al-haya. Itu ada istilah lain nanti. Lalu yang kedua, malu itu karena terbatas disebutnya. Ada keterbatasan. Di mana ketika malaikat di sini menyampaikan tentang sebuah pujian kepada Allah sambil mengatakan, saya sebetulnya malu memujimu karena tidak mampu memuji dengan sebaik-baiknya. Jadi ada rasa kurang gitu, ada kurang, terbatas kemampuan untuk memuji. Karena itu malaikat mengatakan, maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah,
karena keterbatasan kami untuk memujimu gitu. Nah, kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ingin orang itu gagah hebat gitu, kita mau puji tapi bahasa kita nggak punya, kita malu untuk mengatakannya karena sesungguhnya dia hebat tetapi kita hanya mengatakan bagus gitu saja. Nah, itu disebut dengan malu karena terbatasnya kita mengungkapkan pujian dan lain sebagainya. Kemudian malu karena juga mengagungkan, itu juga malaikat terhadap Allah, itu biasanya demikian. Misalnya malaikat Israfil ya, itu selalu katanya itu menutup dirinya dengan sayapnya karena merasa memiliki keterbatasan, tetapi juga menghormati dan mengagungkan Allah demikian tinggi sehingga malu menunjukkan dirinya yang sebetulnya gagah gitu. Itu antara lain disebutkan di beberapa keterangan para ulama demikian. Kemudian berikutnya yang keempat adalah malu karena kemuliaan hati. Jadi ada orang yang sesungguhnya memiliki hati yang sangat mulia untuk mempersilahkan orang lain keluar gitu, mengusir, itu malu. Itu Nabi SAW itu diceritakan di dalam Al-Quran demikian. Al-Quran menceritakan Nabi Muhammad SAW yang punya keagungan hati yang luar biasa, kemudian malu untuk dalam tanda petik mengusir teman-temannya yang datang berkunjung, sudah makan masih ngajak ngobrol gitu. Karena itu yang ngusirnya kemudian Allah melalui ayat Al-Quran di surah Al-Ahzab ya. Al-Ahzab Allah berfirman, fa idza ta'imtum fastashsiru wala musta'sinina li hadis. Jadi kalau sudah diberi makan oleh Rasulullah SAW, pantashiru, segera bubar gitu. Biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari ini kalau selamatan itu, orang Jawa Barat ngariung lesehan gitu ya, makan udah diberi berkat itu tuan rumah sebetulnya ngusir itu. Nah, kita susah ngusirnya itu tuan rumah itu, tapi biasanya ada jamaah mengatakan sholli ala Muhammad, bubar semua gitu. Itu kode gitu. Nah, Al-Quran memberikan atau mengusir begitu, fa idza ta'imtum fantashiru gitu. Jadi kalau sudah dikasih makan oleh Rasul katanya, ya segera pergi. Jadi jangan musta'sinina li hadis, jangan lagi bercakap-cakap lagi, ngobrol-ngobrol lagi, pengen ngobrol lagi terus, jangan gitu. Kenapa? Inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya, karena sesungguhnya begitu tuh memberatkan Nabi gitu, mengganggu Nabi. Nah, sementara fayastahyi minkum, Nabi itu malu untuk mengusir. Jadi karena keagungan dan kekuatan hati Nabi yang luar biasa, kelembutannya luar biasa, mau mengusir anak buahnya saja, temannya ya, tapi anak buahnya kan, kalau belum sahabat, tapi kan itu murid-muridnya Nabi. Nabi itu tidak berani ngusir. Akhirnya Allah yang mengusir di surah Al-Ahzab ini ayat 13 tadi itu. Jadi Allah yang mengusir. Kalau sudah dikasih makan ya sudah buru-buru pulang gitu. Ya, jadi jangan ngomong banyak-banyak lagi. Anda kalau begitu juga kalau selamatan tuh sudah dikasih berkat ya sudahlah buru-buru pulang. Tuan rumah mau beres-beres dan seterusnya. Yaitu malu karena kemuliaan hati yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab demikian. Nabi sampai malu mengusir dalam tanda petik atau menyuruh pulang anak buahnya, sehingga Allah yang mengusirnya dalam tanda petik supaya pantashiru, segera bubar. Kemudian yang kelima, malu karena enggan ya. Enggan itu karena juga ada ya rasa malu. Itu biasanya para ulama memberikan contoh ketika, ini agak sedikit fikih sebetulnya ini, Ali bin Abi Thalib itu kemudian memuncratkan madhi, belum mani, madhi dari ya sebelum sperma gitu, yang licin, yang lengket, itu kepada Siti Fatimah.
Nah, Nabi mau nanya tentang hukum dan sebagainya itu, tapi Ali mau nanya kepada Nabi tentang hukumnya bagaimana. Nah, Nabi tidak ditanya oleh Ali bin Abi Thalib karena rasa malu, nyuruh orang, gitu. Nyuruh Miqdad bin Al-Aswad, tolong tanyakan kepada Nabi, gitu. Ada rasa malu, gitu. Nah, ini malu karena tadi enggan, tetapi memang betul-betul malu barangkali bertanya soal itu. Sangat pribadi, sangat privat. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib kemudian meminta bantuan Miqdad untuk menanyakan kepada Nabi tentang madhi yang keluar sebelum sperma, dan itu ya memuncratkannya kepada Fatimah, gitu. Kemudian yang keenam adalah malu karena misalnya terlalu remeh urusannya, terlalu kecil. Malu. Itu Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Musa mau berdoa kepada Allah tetapi urusan pribadi, ragu-ragu. Tapi kemudian Allah berfirman, Allah menyampaikan bahwa mintalah kepadaku, bahkan sampai kepada bagaimana adonan roti dan juga jerami yang diberikan untuk makanan domba-dombanya. Tanya saja, gitu. Minta saja kepada Allah, mintalah kepadaku, gitu. Allah menyampaikan demikian. Jadi itu ada rasa malu karena masalahnya kecil. Tetapi Allah menyampaikan masalah kecil pun, masalah duniawi pun silahkan saja sampaikan, minta kepadaku, enggak usah malu. Tapi Nabi Musa merasa malu, tetap tidak berani menyatakan mohon bantuan jerami-jerami untuk domba. Rasanya kok urusan receh minta kepada Allah, gitu. Tapi Allah menyampaikan jangan malu-malu, gitu, soal-soal seperti ini. Kemudian yang ketujuh yang saya dapatkan dari berbagai pendapat ulama, bahwa malu itu ketika memberikan sesuatu yang sebetulnya kebaikan. Itu biasanya Allah, ya, ini dari Allah punya rasa malu. Ketika orang minta, Allah malu untuk tidak mengabulkan, Allah kabulkan. Kemudian orang minta ampun, dosanya banyak, Allah malu untuk tidak mengampuninya, diampuni. Tapi Allah kan harus menunjukkan catatannya ditutup di bawah, gitu. Nah, itu di riwayat-riwayat seperti begitu. Sehingga ketika di tafsir Fakhrul Razi misalnya, ketika Allah berfirman tanazzalul malaikatur ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, itu malaikat turun ke bumi. Nah, ketika atau sebelum malaikat turun ke bumi, malaikat Jibril yang memimpin itu menghadap Allah dulu, nanya, manusia itu punya catatan kebaikan enggak? Begitu dibuka bukunya, banyak sekali catatan kebaikannya. Ya, malaikat berseru semua subhanallah. Tapi malaikat Jibril dan para malaikat yang lain yang mau turun ke bumi penasaran juga, apakah manusia punya catatan amal keburukan, gitu. Lalu kemudian dibukalah buku itu. Tapi begitu dibuka, Allah tutup dengan hijabnya. Malu Allah menunjukkan catatan keburukan manusia yang banyak itu. Sehingga malaikat semua berseru subhana man azharul jamil wa satara 'alal qabih. Maha suci Allah yang menampakkan semua yang baik-baik dan menutup semua yang jelek-jelek. Jadi Allah punya rasa malu untuk menunjukkan catatan keburukan manusia. Cuman celakanya, katanya, manusia yang punya catatan keburukan itu gak malu melakukan keburukan-keburukan dalam hidupnya. Allah saja memperlihatkan catatannya malu, tapi manusia tidak malu-malu. Bahkan yang di dalam hadis yang lalu yang membuat Allah murka, marah, itu ketika manusia, diceritakan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, berasyik maksuk bersama lawan jenis di malam hari yang bukan istrinya, lalu Allah tutup itu dengan hijabnya Allah, enggak dibuka, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kedua orang itu, yang sepasang manusia itu. Tapi pagi-pagi orang itu cerita, orang yang sudah ditutup oleh Allah, aibnya ditutup oleh Allah, oleh hijabnya, tapi
Tapi cerita pagi-pagi kepada orang lain, kepada teman-teman, waduh tadi malam begini, itu Allah sangat murka. Pertama, dosanya dibuka kembali. Yang kedua, hijab yang Allah pasang itu dibuka. Itu yang paling marah Allah, hijab yang sudah Allah pasang kepada orang yang sudah diampuni oleh Allah, itu minta ampun, diampuni, selesai urusannya. Karena dosanya kepada Allah, nggak perlu minta maaf kepada yang lain. Lain dengan kalau dosanya kepada manusia, selain minta ampun kepada Allah, menyesal, berjanji tidak ingin mengulangi, harus minta maaf kepada orangnya. Kalau punya utang harus dikembalikan, harus dapat keikhlasan dari orang itu. Tapi ini dosanya kepada Allah, selesai urusan Allah. Tapi dia buka, nah Allah murka dua kali. Murka pertama dia berbuat dosa, murka yang kedua hijab yang sudah dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala dia buka kembali. Nah itu. Nah ini juga dalam konteks malu, Allah Subhanahu wa taala malu menunjukkan catatan-catatan buruk manusia. Karena itu ini catatannya segera pergi, kata Allah. Jadi melewati sirat bisa lewat karena diampuni oleh Allah, tapi catatan keburukannya banyak, nggak pegang, tapi segera pergi. Ya, itu. Jadi karena Nabi juga begitu, ketika Wahsy ya, yang membunuh pamannya Hamzah dan kemudian jantungnya dibelah, diambil gitu, dimakan katanya begitu. Wahsy itu minta maaf kepada Nabi, masuk Islam, dimaafkan oleh Nabi, tapi jangan deket-deket, namun jauh aja, nggak bisa lihat wajahnya begitu. Jadi mungkin memaafkan bisa, melupakan nggak bisa, gitu ya. Itu antara lain ya seperti itu. Tetapi untuk menunjukkan kejelekan orang, kalau sekelas Nabi tadi itu malu, bahkan menyuruh keluar dari rumahnya pun setelah dikasih makan, itu Nabi masih malu. Jadi al-haya minal iman, rasa malu itu sebagian daripada iman. Maka rasa malu seperti itu, seperti yang diurai oleh para ulama, ada beberapa tingkatan seperti itu adalah rasa malu yang baik, yang memang harus dimiliki oleh setiap orang. Dan rasa malu itu memang berawal dari kita belajar, lalu dengan belajar itu kita punya semangat untuk berbuat, bekerja. Itu bahkan puncak rasa syukur dari manusia itu kan bekerja, berkarya. Al-Quran menyebut demikian, i'malu ala Dawuda syukro, bekerjalah wahai keluarga Daud, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hati kita olah rasa, kemudian di dalam otak kita canangkan karsa, kehendak, niat, itu ya. Lalu kemudian kita wujudkan dengan fisik kita, dengan anggota tubuh kita, dengan kemampuan intelektual kita sekaligus berkarya. Jadi dari rasa diolah menjadi karsa, kehendak, keinginan, dan kemudian menjadi karya. Nah itu. Jadi seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan rasa syukur. Dan dari situ juga kita punya rasa malu kalau tidak berbuat. Ya, atau berbuat tapi tidak bagus, tidak optimal, itu juga malu gitu. Jadi malu dalam konteks ini nanti kita ketemu dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama. Para jamaah sekalian, itu hadis yang pertama. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua, ke 682 yang pernah kita bahas. Wa an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khairin, muttafaqun alaih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, Allah meridai keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u, rasa malu itu, la ya'ti, tidak mendatangkan sesuatu, illa bi khairin, kecuali kebaikan. Jadi rasa malu itu enggak mendatangkan yang lain kecuali kebaikan. Karena itu rasa malu al-haya ini, bukan rasa malu minder. Kalau rasa malu minder, nah itu kejelekan yang diperoleh. Tapi rasa malu itu karena kita tidak dalam konteks melaksanakan sesuatu yang jelek, sesuatu yang baik, karena malu kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, kemudian di hadis yang ketiga, ya, karena hadisnya cuma ada 3 di bab ini,
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una. Bid'un itu menunjukkan kalimat menurut pakar bahasa Arab itu bilangan antara 3 sampai dengan 10 disebut bid'un. Wa sab'una sab'ah ya 70, jadi bisa 73, bisa 80 itu, atau bisa 73, 74 terus sampai 80. Au bid'un wa sittuna syu'batan, atau ya tadi 3 minimal dan sittuna 60. Jadi kalau kita sebut cabangnya iman itu paling tidak dari 63-an gitu ya, bid'un wa sittun hingga 80 bahkan 90. Itu. Jadi cabangnya banyak iman itu bisa sampai dengan 90-an, 90. Syu'batan, cabang. Fa afdaluha, yang paling tinggi, yang paling afdal, yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Ini kalimatnya pendek, kalimatnya ringan, tapi kan di dalam hadis yang lain disebutkan dalam timbangan, dalam mizan itu berat sekali itu kalimat la ilaha illallah. Jangan dikira orang zikir cuma la ilaha illallah yang beberapa kali, 33 kali misalnya, itu jangan dianggap enteng walaupun hanya 33 kali, tapi itu berat dalam timbangan di akhirat kelak. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Mudah di lisan, ringan di lisan, tapi sangat berat dalam timbangan amal. Karena itu juga adalah kalimat yang paling afdol atau amal cabang iman yang paling afdol itu kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan dianggap enteng orang yang zikir, yang tahlil sampai 1000 kali, apalagi 33 kali aja udah luar biasa gitu ya. Itu paling tinggi. A'laha disebut afdaluha di sini. Jadi hadis lain dikatakan a'laha. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan paling rendah, jadi paling tinggi tadi kalimat la ilaha illallah, paling rendah itu imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan adza, sesuatu yang mengganggu, 'anit thariq, di jalan. Apa itu yang mengganggu? Dalam teks di sini dikatakan yang mengganggu di jalan itu bisa duri, bisa batu, bisa lumpur, bisa kotoran dan lain-lain. Nah itu kalau kita singkirkan, itu satu bagian daripada iman. Walaupun itu paling rendah, yang paling tingginya kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan dianggap enteng orang yang tahlil la ilaha illallah itu, kalimat la ilaha illallah ya. Jangan, itu kalimat yang sangat berat dalam timbangan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah satu cabang daripada iman. Jadi kalau iman tadi cabangnya katakanlah ada sampai 90, yang menurut hadis ini kemungkinan bisa sampai 90, itu satu diantaranya adalah rasa malu. Jadi rasa malu bagian daripada iman. Jadi jangan dikira bahwa ketika kita misalnya berterima kasih kepada orang kurang, lalu kita ada rasa malu. Kita diberi sesuatu oleh orang lain, lalu kita ucapkan terima kasih, malu kita sebutnya menerimanya. Kenapa begitu banyak pemberiannya? Rasa malu itu sudah bagian daripada iman. Jangan dikira itu tidak merupakan amal. Itu adalah amal kita. Itu adalah bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa malu adalah bagian daripada iman. Di sini definisi-definisinya disebutkan. Oh ini tinggal sedikit lagi waktunya ya. Yang disebut al-bid'u bi kasril ba'i wa yajuzu fathaha, ya boleh di abad'u boleh, bid'u boleh gitu ya. Wa huwa minas salasati ilal asyarati, itu bilangan dari 3 sampai 10, itu disebut bid'un. Jadi tadi makanya kalau disebut bid'un dan sab'un berarti minimal 73, bisa sampai 80.
bisa sampai 80 ya paling tidak, sampai dengan 80. Kemudian syubhah adalah cabang. Wal imatatu itu al izalah, jadi menyingkirkan. Al adza ma yu'zi kahajarin wa syaukin wa tinin dan seterusnya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa yang disebut adza di jalan itu sesuatu yang menghalangi jalan, itu bisa hajar, bisa batu, bisa syauk, duri, bisa tin, ya, tin itu tanah atau lumpur dan seterusnya. Ini banyak, pokoknya yang mengganggu jalan. Kalau zaman sekarang lebih banyak, kalau musim hujan itu adalah pohon yang tumbang. Jadi kalau menyingkirkan pohon yang tumbang di jalan itu amal, ya, tapi amalnya biasanya ibadah ini direbut oleh damkar, ya, selalu damkar. Ada masalah apa-apa sekarang kok damkar, padahal dia pemadam kebakaran, tetapi yang terjadi orang kena apa gitu, ada ular di rumah, apa semua damkar sekarang itu urusannya. Jadi pemadam kebakaran, jadi segala-galanya dilaksanakan. Dia yang banyak pahalanya itu. Asal niatnya ikhlas, insya Allah itu pahalanya luar biasa itu orang-orang damkar. Jadi seperti itu. Ini ada waktu sekitar 3 menitan ini. Saya kira kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tapi barangkali sebelum itu ada berapa? 9 lewat 3 menit ya, insya Allah. Sedikit lagi kalau gitu, bahwa ulama menyebutkan adalah hakikatul haya khulukun yab'atsu ala tarkil qabih. Jadi menurut para ulama bahwa hakikat daripada rasa malu itu adalah sebuah perilaku akhlak, ya, yang memotivasi atau mendorong orang untuk meninggalkan al-qabih, kejelekan. Wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi dzil haqq. Jadi juga sekaligus menahan dari kecerobohan untuk memberikan hak kepada yang memiliki hak. Jadi orang yang memiliki hak, ya kita berikan segala-galanya. Jangan sampai ceroboh, jangan sampai salah gitu. Nah, itu yang disebut dengan hakikat daripada malu menurut para ulama. Dan juga diriwayatkan dari Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah qala bal al-haya'u ru'yatul ala ay an-na'im wa ru'yatut taqsir wa yatawalladu bainahuma halatun tusamma haya. Jadi menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi itu, kalau kita mendapatkan sesuatu nikmat, melihat kenikmatan, lalu kita mensyukurinya rasanya kurang, malu karena mensyukurinya rasanya kurang, itu sudah merupakan rasa malu. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah, hari ini dapat rezeki, ada ngasih hadiah, pas ulang tahun ada ngasih hadiah, ya, kita bersyukur kepada Allah. Rasa syukur yang terasa oleh kita kurang, padahal ini anugerah dari Allah begitu besar, itu sudah merupakan rasa malu yang mendapatkan pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian daripada cabang keimanan. Jadi jangan dikira rasa malu ketika kita menerima sesuatu dengan kurang, merasa kurang untuk mensyukurinya, berterima kasihnya kurang, nah itu juga merupakan rasa malu, dan itu dalam konteks agama memberikan pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah ladang pahala itu kalau kita mau, kita ikhlas melaksanakannya, bukan semata-mata perbuatan tapi rasa pun gitu, akhlak pun gitu, nolong orang pun itu termasuk sedekah. Ketika buka bab sedekah, yang 360 dari ruas-ruas tulang kita ini harus ada sedekahnya setiap hari. Ya, sedekah rezeki apa uang begitu kan terbatas. Maka kalimat-kalimat thayyibah itu juga adalah sedekah. Rasa malu seperti gini juga masuk kepada kategori demikian amal perbuatan kita. Sekira demikian, ini sudah masuk waktu Isya. Tadinya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan saja, mungkin jawabnya bisa nanti saja ini karena waktunya sudah mau habis. Kalau ada yang mau ditanyakan, tapi kalau tidak ada, ya saya menyampaikan juga terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.